Pak, Pak, Mas Bena, Pak, Mas Bena. Raka pun berteriak ngeri, seakan ada sesuatu yang terjadi pada Bena. Belum juga tangan Mbah Krama menyentuh pintu, ia dan Pak Sastro hanya berbalik arah menuju Bena yang tiba-tiba sudah jatuh terkapar. Kenapa lagi ini, Mbah? Tanya Pak Sastro panik. Mau apa kamu, Wat? Mau apa kamu sama keluarga ini? Tanya Mbah Krama, membuat malam itu semakin mencekam. Dan setelah Mbah Krama berucap seperti itu, terlihat seorang perempuan berdiri di sebuah tepi jurang. Tangannya menggenggam. Tinggal selangkah lagi, ia akan terjun dan bisa dipastikan nyawanya tak akan tertolong lagi. Batu di bawah siap menangkapnya, lalu melemparkan tubuhnya ke arus sungai yang deras. Siapapun yang terjatuh tak akan bisa kembali lagi. Langkahnya sudah bulat. Ia berdiri sendirian di tengah senja yang mengantar mentari pagi. Tangisnya tak terbendung lagi. Pikirannya sudah kacau. Masalah besar seakan tengah ia pikul sendirian. Baginya sudah cukup ia rasakan. Lebih baik mati agar semuanya berakhir sampai di sini. Duk, jangan lakukan itu. Kalau kamu mati, nanti jadi setan penasaran. Suara wanita tua itu memecah lamunannya. Siapa kamu? Gak usah ikut campur urusanku. Persetan dengan semua hal yang akan terjadi nanti, ucapannya dengan wajah menunduk. Tak perlu tahu siapa aku. Mungkin aku bisa membantumu, jawab wanita tua itu. Apa urusanmu? Untuk apa kamu mau menolong saya? Jawab perempuan itu dengan nada meninggi. Ia masih terus menunduk. Langkah kakinya ia geser ke belakang, seakan ingin mengurungkan niat buruknya. Kamu kenapa, Nduk Cahayu? Kenapa kamu mau melakukan hal nekat ini? Tanya wanita itu kembali. Ah, Cahayu, itu hanya kata kiasan saja. Semua orang paham, semua orang tahu. Aku hanya perempuan dengan wajah jelek yang selalu dihina-hina, ucapnya dengan tangis. Kini ia membalikkan badannya, menatap sosok yang sedari tadi berdiri di belakangnya. Tapi kamu tak perlu melakukan hal itu, Nduk, ucap wanita tua itu dengan baju serba hitam. Lalu apa? Aku hanya wanita yang tidak pernah dianggap oleh para lelaki. Bahkan semua teman-temanku tega menghujat karena wajahku yang buruk rupa. Lalu apa yang harus aku lakukan di usia yang sudah tak lagi muda? Semua temanku sudah bersuami. Aku apa? Lebih baik mati, ucapnya dengan bibir bergetar. Siapa namamu? Tanya wanita tua itu. Aku Sekar Benuati, jawabnya sambil terus menyeka pipi. Ikutlah denganku. Aku akan membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan, ucap wanita tua misterius itu. Apa maumu? Orang tua sepertimu lebih baik pulang saja, jawabnya sambil berjalan meninggalkan wanita tua itu. Kecantikan, kemapanan dipuja oleh semua. Dendam yang ingin kau balaskan, itu kan yang kau inginkan, ucap wanita tua itu. Apa kau masih rela, Nduk, dengan mereka yang menghinamu? Bahagia tanpa tahu perasaanmu. Aku tahu, aku paham itu semua. Sekali lagi aku tawarkan, ikutlah bersamaku. Akan kuberikan apa yang kamu inginkan, sambung wanita tua itu dengan tertawa lirih, seolah segalanya tentang perempuan itu ia ketahui. Kata-kata dari wanita tua itu membuatnya berhenti di tengah langkahnya yang buru-buru. Jauh dalam hatinya, ia membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita tua itu. Semua yang ia sebutkan memang ingin segera digenggamnya. Tapi jauh dalam hati terdalamnya, pertanyaan muncul terus-menerus. Bagaimana caranya hal semustahil itu bisa ia dapatkan segera? Apa itu semua bisa wanita tua itu lakukan? Atau semua hanya tipu daya saja? Pikirnya penuh dengan pertanyaan yang terus muncul di otaknya.
Bagaimana caranya? Ucapnya penuh ragu. Wetonmu Senin Wage kan? Kalau benar, kamu bisa percaya denganku, ucap wanita tua itu. Sekar lantas diam, tidak bisa berucap banyak kata. Saat ini tak ada lagi orang yang mau mendengarkannya. Ia akhirnya mengangguk, membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita tua itu. Selang tak berapa lama, Sekar berjalan mengikuti wanita tua itu, berjalan menuju rumahnya. Kenapa kau mau melakukan hal itu, Nduk? Segala masalah di dunia ini ada penyelesaiannya. Tidak usah kamu ngelalu gitu, mau bunuh diri, ucap wanita tua itu. Maaf sebelumnya, nama nenek siapa? Tanya Sekar sebelum menjawab pertanyaan dari wanita tua tersebut. Mbok Rum, panggil aku Mbok Rum, jawab wanita tua itu. Mereka berdua bergegas ke sebuah rumah yang tak terlalu besar. Hanya saja rumah itu nampak sendirian. Kanan kirinya sawah, membuat bangunan itu bagai terasing dari hiruk pikuk warga yang berada di pusat keramaian. Masuk, Nduk, sini tak usah takut. Aku hanya hidup sebatang kara di rumah ini, ucapnya sambil membuka pintu. Iya, Mbok, baik, ucap Sekar lirih, ragu untuk melangkahkan kakinya. Rumah itu sederhana dengan kursi kayu di ruang tamunya. Sekar duduk dekat jendela, takut jika terjadi apa-apa dia akan lari dari rumah itu. Mbok Rum pergi ke belakang. Dengan usianya yang tak lagi muda, ia menyiapkan sesuatu untuk dihidangkan di meja tamu. Tak menunggu begitu lama, 2 gelas air putih dan sepiring ubi rebus sudah dibawa oleh Mbok Rum. Segera ia hidangkan makanan dan minuman sederhana tersebut di meja. Monggo, Nduk, disambi ya, Mbok Rum menawarkan makanan. Boleh saya makan, Mbok? Tanya Sekar malu-malu. Lantas Mbok Rum menganggukkan kepalanya. 1 ubi rebus ia pegang dan langsung disantapnya. Nampak jelas ia belum makan seharian. Air putih sesekali ia minum, membantunya menelan ubi yang kadang tersendat di tenggorokan. Petang itu, Sekar tak jadi mengakhiri hidupnya. Duk, kamu belum menjelaskan kenapa kamu mau melompat ke sungai itu. Kenapa kamu berniat untuk mati? Tanya Mbok Rum tenang. Aku sudah tidak betah, Mbok. Aku selalu disia-sia oleh semuanya, termasuk orang-orang terdekatku, ucap Sekar sambil menyantap sepotong ubi. Bapak dan ibumu kemana? Tanya Mbok Rum. Ibu sudah meninggal saat aku lahir. Bapak meninggal lagi. Sekarang sudah gak ada apa-apa. Aku hidup disia-sia sama ibu dan saudara tiriku, ucapnya datar. Terus, apa keinginan kamu, Duk? Sebutkan, ucap Mbok Rum dengan senyum. Memangnya Mbok mau apa? Bisa membuat aku jadi disukai orang? Tanya Sekar lugu. Aku bisa melakukannya. Ceritakan semuanya. Aku butuh keyakinan dari dalam dirimu, ucap Mbok Rum, yang membuat suasana malam itu tiba-tiba hening. Bunyi jangkrik tak cukup membuat suasana menjadi ramai. Sesekali suara burung malam masuk di sela pembicaraan mereka. Aku ingin semua orang melihatku, tidak merendahkanku. Aku juga manusia yang mau dihargai. Tapi orang-orang di luar sana seakan merendahkanku, Mbok. Aku yang tak ayu, aku yang tak seputih yang lainnya, selalu jadi bahan olok-olok. Orang-orang menamaiku Jaliteng. Tak ada laki-laki yang sudi mendekatiku, Mbok, ucap Sekar pada orang yang belum lama ia temui. Itu mudah, Duk. Bagiku itu mudah. Aku bisa membuat orang-orang itu tunduk padamu. Aku bisa melakukannya, ucap Mbok Rum dengan nada menggantung. Tapi, maaf, saya harus menanyakan, apa Mbok Rum benar hanya hidup seorang diri di sini? Tanya Sekar sambil mengamati setelah ia menghabiskan 1 potong ubi rebus di tangannya. Iya, benar. Aku tidak berbohong. Apa yang kamu lihat ini benar adanya. Aku hanya hidup sendirian di rumah ini, ucap Mbok Rum tenang. Maaf, Mbok, saya mau bertanya lagi. Mbok bilang bisa membuat saya dikagumi banyak orang. Lucu sekali. Bagaimana caranya, Mbok? Saya ini sudah seperti ini dari lahir. Mana mungkin bisa? Tanyanya setengah bercanda. Entah menertawakan nasibnya atau menertawakan pembicaraan dengan Mbok Rum. Bisa, tapi ada syaratnya, ucap Mbok Rum.
Ucap Mbok Rum tenang sambil minum air putih yang sedari tadi ia diamkan. Jawaban Mbok Rum membuat mata Sekar terbelalak. Wajahnya berbinar menatap penuh harap. Apa yang baru saja dikatakan oleh Mbok Rum membuatnya menaruh ubi kedua yang ia pegang kembali ke piring. Mbok Rum duduk dengan tenang di kursinya, seperti ada yang ditahan olehnya. Ada pembicaraan yang ingin ia keluarkan, namun ia masih menahan di ujung bibir keriputnya. "Mbok, apa syaratnya? Saya ingin tahu." Pertanyaan dari Sekar membuat Mbok Rum tersenyum. Ada maksud tertentu pada senyum tipisnya. "Syaratnya berat. Mbok gak yakin kamu akan kuat menanggungnya," ucap Mbok Rum sesekali memalingkan muka. "Katakan dulu, Mbok. Katakan, biar aku tahu. Barangkali aku bisa menjalani syaratnya," rengek Sekar mencoba menggali rahasia yang masih disimpan Mbok Rum. "Berat, Duk. Sekali lagi aku takut kamu tidak akan kuat menjalaninya." Mbok Rum sekali lagi menahan keinginan. "Lucu, gak mau bilang tapi ngasih tahu setengah-setengah. Aku penasaran, apa toh syaratnya? Membunuh orang, menumbalkan orang?" ucap Sekar yang mulai kesal. "Tidak sejauh itu. Ini bukan masalah orang memperkaya diri dengan singkat," jawab Mbok Rum datar. "Baiklah, jika kamu memaksa, aku akan ceritakan semuanya. Dan maksud dari pertolonganku padamu, aku melihat sesuatu pada dirimu, Nduk," ucap Mbok Rum. Mbok Rum beranjak dari kursinya. Dengan langkah lambatnya, ia berjalan menuju kamarnya. Kamar yang hanya ditutupi dengan kain hitam. Kamar yang nampak gelap. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan membawa sebuah kotak berwarna merah. Ada aksara di atas tutup kotak tersebut, berwarna merah, namun nampak pudar. Ia duduk kembali. Perlahan dan pasti, ia mulai membuka kotak tersebut. "Benda apa itu, Mbok?" tanya Sekar penasaran. "Itu tusuk konde yang akan membuatmu nampak ayu di mata orang lain. Untuk memakainya, kamu harus menjalankan beberapa lelaku, dan ada pantangannya yang tidak boleh kamu langgar," ucap Mbok Rum menjelaskan. "Jika aku melanggar, apakah aku akan mati, Mbok?" tanya Sekar dengan wajah takut. "Tidak, Duk, akan lebih dari itu," ucap Mbok Rum tenang. Raut muka bingung nampak jelas terpampang pada wajah Sekar. Ia nampak ragu, tapi sebaliknya Mbok Rum tersenyum melihat hal tersebut. Entah permainan apa yang sedang dibuatnya. "Apa yang lebih buruk dari kematian, Mbok?" ucap Sekar penasaran. "Kesepian," jawab Mbok Rum singkat, membuat Sekar terkejut dengan jawaban yang keluar dari mulut Mbok Rum. "Duk, mulai dari sini akan aku jelaskan semuanya. Jika kau siap dengan syarat yang aku ajukan, maka aku akan senang menerimamu," tutupnya sesaat. "Rendapati adalah susuk yang nantinya akan tertanam pada dirimu. Syaratnya, kau tidak boleh dicintai oleh semua orang. Kau boleh dipuja oleh semua orang, tapi kau tidak boleh mencintai orang lain. Cintamu untuk dirimu sendiri, selamanya sampai ajal datang," ucap Mbok Rum lagi. "Jika saja di tengah kesepakatan ini aku melanggar, apa yang nantinya akan terjadi, Mbok?" tanya Sekar memastikan. "Semua keistimewaan yang kamu miliki akan memudar, hilang. Orang yang kau sukai akan berada di sisimu hanya 90 hari saja. Setelahnya, dia akan pergi meninggalkanmu. Menyadari apa yang dia dapatkan tentangmu adalah semu. Kesendirian akan menemanimu sampai ajal. Tidak akan ada yang menyanjungmu lagi, Nduk," papar Mbok Rum. Suasana sepi kembali menyelimuti. Rasa ragu seakan datang kembali pada Sekar. Ia hanya terdiam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Bingung dengan pilihan yang akan diambil. Pikiran Sekar bekerja lebih keras. Pertanyaan demi pertanyaan masuk dalam otaknya. Baginya semua ini seperti pisau bermata dua. Gelas diangkatnya dari meja. Beberapa teguk air masuk membasahi tenggorokannya. Setelah itu, ia memandang jauh, menerawang ke langit-langit rumah. Entah apa yang ia pikirkan saat ini, namun terlihat jelas pada raut wajahnya. Keputusan besar akan diambil. "Aku mau, Mbok, aku mau. Aku mau melakukan itu,"
Ajari aku agar mendapatkannya, jawab Sekar setelah lama memikirkan segala hal yang keluar dari mulut Mbok Rum. Sudah larut malam, akan kubuatkan makan malam terlebih dahulu. Setelah itu istirahatlah. Esok pagi kita pergi ke pasar, mencari apa yang diperlukan untuk menanamkan susuk itu pada jiwamu. Sekali lagi, yakin ya Nduk, hal ini tidak bisa setengah-setengah, ucap Mbok Rum. Iya mbok, saya yakin. Saya sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada, jawab Sekar dengan wajah penuh keyakinan malam itu. Bena terbangun. Kini ia sadar setelah sebelumnya jatuh hingga tak sadarkan diri. Keringat mengucur deras membasahi dahinya. Nafasnya keras, detak jantungnya bergetar tak beraturan. Kini ia sadar apa yang dilihatnya tadi bagai rentetan kilas balik yang membuatnya hampir kehabisan napas. Energi yang masuk sepertinya sangat besar, membuat badannya merasakan panas yang tak wajar. Kini ia menatap semua yang berada di dekatnya. Semua orang memperhatikannya, tak terkecuali Sastro bapaknya dan juga Mbak Krama. Apa yang kamu rasakan, Nak? Tanya Mbak Krama pada Bena. Kejadian masa lalu, Mbah. Saya melihat ada perempuan yang sedang berbicara dengan seorang nenek tua di sebuah rumah, ucapnya sambil terus mengatur napasnya. Siapa, Ben? Kamu tahu nama wanita itu? Tanya bapaknya sambil memberikan segelas air putih pada anaknya. Bena buru-buru mengambil gelas tersebut. Ia meminum air putih hingga habis tak tersisa. Nampaknya ia merasa begitu haus. Setelah dahaga terobati, barulah Bena menjawab pertanyaan bapaknya. Sekar Benuwati. Mendengar nama itu disebutkan, Mbah Krama lekas beranjak dari duduknya. Ia mendekati Bena, meraih tangannya, seakan sedang membaca garis takdir yang ada di tangannya. Apa yang kamu lihat tadi? Apa yang kamu dengar tadi? Jawab Mbah Krama dengan wajah penasaran. Belum jelas, Mbah. Saya tidak paham siapa sosok wanita itu, ucap Bena, kini lebih tenang dari sebelumnya. Semua terdiam. Beberapa menit berlalu tanpa ada satu orang pun berbicara. Pak Sastro terus memijat kaki Bena, mencoba terus menenangkannya. Raka hanya diam, terus mengamati kakaknya. Mbak Krama pun terdiam. Mulutnya terus bergerak entah apa yang sedang ia ucapkan. Sedangkan Bularas sudah berada di kamarnya, terus mendekap anak terakhirnya. Tak ingin mengganggu keluarga yang lain, karena malam sudah begitu larut, mereka mencoba menangani masalah ini tanpa menimbulkan keributan. Keanehan demi keanehan semakin sering dirasakan keluarga ini. Raka yang melihat apa yang terjadi pada adik dan kakaknya mulai merasa cemas dan takut dengan apa yang akan terjadi pada kedua saudaranya, atau bahkan pada dirinya. Pak, Raka takut, Pak, ucapnya lugu dengan bibir yang bergetar. Leh, tidak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penghuni rumah ini. Ada pesan yang akan datang. Entah untuk apa tujuannya. Sebentar lagi semuanya akan segera terjawab. Kamu tenang ya, Raka. Apa yang terjadi pada kakak dan adikmu bisa saja akan segera kita atasi, saut bapaknya. Pak Sastro, apa jenengan sudah beli telur bebeknya? Tanya Mbak Krama. Iya, Mbah, sudah. Saya beli 4 butir telur, Mbah, ucap Pak Sastro sambil bergegas mengambil sebuah bungkusan. Aku hanya menyuruhmu membeli 3, karena akan kutanamkan di bagian depan, tengah, dan belakang rumah ini, ucap Mbak Krama tenang. Saya pikir mungkin 4 telur ini bisa dipasang di setiap sudut rumah. Acuannya adalah sedur papat 5 pancer, jawab Pak Sastro menjelaskan. Itu bisa digunakan juga, bahkan akan lebih baik. Ya sudah, ayo tanam telur angsa tersebut, perintah Mbak Krama yang langsung menerima cara yang akan digunakan oleh Pak Sastro. Pak, kenapa telur angsa? Tanya Bena yang kini lebih baik dari sebelumnya. Ini kepercayaan yang dipelajari turun-temurun, bahwasanya telur angsa mampu menangkal kekuatan jahat yang masuk, serta bisa mengembalikan kekuatan jahat tersebut. Telur angsa, jika ditanam mengelilingi rumah, akan membuat sebuah perisai yang bisa melindungi dan menjaga rumah ini dari segala kekuatan jahat, Leh, ucap Pak Sastro
menjelaskan kepada anak pertamanya. Bena dan Raka yang mendengar penjelasan itu hanya mematung dan mengangguk. Bagi mereka berdua, itu semua adalah masalah orang dewasa yang harus diselesaikan oleh bapaknya. Namun tetap saja, urusan orang dewasa ini menyeretnya masuk lebih dalam lagi. Rumah ini bagai menyimpan misterinya sendiri. Peristiwa demi peristiwa membuat daya dan upaya diusahakan. Bagi Pak Sastro, ia harus bertahan. Rumah ini satu-satunya yang ia yakini. Di tengah banyak hal yang telah hilang dari genggamannya, Mbah Krama dan Pak Sastro segera keluar dengan membawa cangkul yang akan digunakannya nanti. Usaha demi usaha dilakukannya. Entah berhasil atau tidak, dia hanya bisa terus percaya dengan langkahnya yang akan dituju. Bena dan Raka berjalan menuju kasur. Sudah waktunya untuk segera tidur. Malam sudah semakin larut. Kegiatan esok pagi harus dilanjutkan seperti biasanya. Namun anak itu masih berpikir keras dengan apa yang barusan ia alami. Mereka semua tidak sadar ada yang mengintai dari balik kegelapan malam. "Ayo Raka, kita tidur, biar masalah rumah ini diselesaikan bapak," ajak Bena pada adiknya, yang dilanjutkan dengan anggukan Raka. "Le, kalian berdua jangan lupa cuci kaki," ucap ibunya yang ternyata masih terbangun. "Iya bu," jawab Bena dan Raka serentak. Setelah mencuci kaki, mereka berdua segera kembali ke kamar. Raka langsung memeluk Guling yang berada di dekatnya. Bena merapikan selimut. Rasanya malam ini berbeda, lebih dingin dari sebelumnya. Padahal daerah rumahnya adalah daerah pesisir dekat pantai, yang cuacanya saat malam lebih terasa hangat dibandingkan dingin yang menembus tulang. Tanpa menunggu lama, segera Bena merebahkan tubuhnya, tidur dan mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang tadi ia alami. Bunyi pintu rumah terbuka terdengar beberapa saat setelah seluruh para penghuninya hampir terlelap dalam buayan mimpi semalam. Pak Sastro masuk. Bunyi langkah kakinya yang khas membuat Bena bisa mendengar dan memastikan kalau itu adalah bapaknya, bukan orang lain. Pak Sastro segera menuju arah belakang, mencuci kaki dan tangannya, dan meletakkan cangkul dan alat lainnya di dekat pintu belakang. Saat Sastro berbalik arah, hendak menuju kamar mandi lagi, ia mendengar suara. Tolong aku." Terdengar suara wanita meminta tolong dari arah kebun. Malam sudah selarut ini. Siapa yang meminta tolong di saat gelap sudah menyelimuti hari? Pak Sastro masih berpikir, ragu untuk mencari tahu. "Le, tolong. Suara itu kembali terdengar, lirih seperti penuh penderitaan. Pak Sastro perlahan membuka pengunci pintu satu persatu. Dibukanya pintu belakang. Hembusan angin malam seakan masuk memenuhi ruangan. Tak terlihat apa-apa di kebun belakang rumah itu, hanya pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Belum sempat Pak Sastro menutup pintu, ada sinar merah di antara gelap malam dan ribunya tanaman yang tumbuh di belakang rumah itu. Dia amati benar-benar. Sinar merah itu bagai mata yang sedang memperhatikan Pak Sastro dari kejauhan. "Siapa di situ? Kenapa menggangguku? Kenapa mengganggu keluargaku?" Pertanyaan Pak Sastro tak dijawab siapapun, seakan ikut terbawa angin malam yang menusuk tubuh. Tak mau berlama-lama, Pak Sastro segera menutup pintu. Setelahnya, ia bergegas ke kamar mandi, mencuci lagi tangannya, lalu ia masuk ke kamar pojok, duduk bersila berdiam diri. Sayup-sayup, suara zikir dari Pak Sastro terdengar. Malam ini, sepertinya ia meminta doa pada yang kuasa lebih kuat. Pikirannya terus terbebani dengan gangguan yang mengganggu seluruh keluarganya. Bena masih tertidur di kasurnya. Tubuhnya lemas setelah rentetan kejadian yang terjadi padanya. Sedang lelap tertidur, hal aneh terjadi padanya. Seakan ada yang menarik selimutnya. Ia anggap ini ulah adiknya Raka. Namun saat Bena sedikit membuka matanya, dia melihat Raka masih tertidur dengan nyenyaknya. Bena kembali memejamkan matanya. Samar, ia mendengar bacaan yang berasal dari suara bapaknya. Bena kembali merasakan sesuatu. Ada yang memegang kakinya, ada yang mengelus-elus kakinya. Ia tak menaruh curiga. Dalam pikirannya,
mungkin itu ulah bapaknya. Tapi Bena menyadari sesuatu. Suara lantunan zikir masih bisa ia dengar jelas. Lalu siapa yang memegangi kakinya? Mungkin Bu Laras, tapi tidak. Bena tidak mendengar suara pintu yang terbuka dari kamar ibunya. Semua penghuni rumah sudah terlelap tidur. Lalu siapa? Siapa yang mengelus-elus kaki Bena? Pertanyaan itu terus berputar di otaknya. Terus ia pikirkan. Karena penasaran, sedikit demi sedikit ia membuka selimut yang sedari tadi menutupi wajahnya. Pelan tapi pasti ia buka. Tak ada siapa-siapa di bawah kakinya. Tidak ada seorang pun. Mungkin angin, ucap Bena mencoba berpikir positif. Saat ia kembali lagi menidurkan tubuhnya, hal yang lain terjadi. Kini Bena hanya bisa menatap ke atas. Matanya tak bisa ditutup, wajahnya kaku. Tidak ada satu kata pun yang bisa diucapkan. Kini, wajahnya berhadapan langsung dengan wajah sosok wanita berada tepat di depan hidungnya. Seorang wanita yang terlihat lebih muda, dengan dandanan khas wanita Jawa. "Cah bagus, belum tidur. Ini sudah malam," ucapnya sambil tersenyum lebar. Ujung senyumannya seakan menggapai bagian bawah telinga wanita tersebut. Sosok itu kian mendekatkan wajahnya. Tiba-tiba kegelapan seperti menyelimuti tubuh Bena. Ia seperti tenggelam, ditelan secara utuh oleh gelap yang begitu pekat. Kini, wanita itu hanya berbalutkan kain jarik berwarna merah gelap. Ia duduk termenung menunggu seseorang yang akan datang. Di sampingnya terlihat gentong besar yang mungkin berisi air. Pelan suara langkah kaki terdengar. Suara kian diseret menandakan kedatangannya. "Sudah siap, Duk?" tanya Mbok Rum yang baru saja tiba dari dalam. "Aku sudah siap, Mbok. Lakukan saja," jawab Sekar dengan wajah tangannya. Mbok Rum mulai mengambil air yang berada di gentong. Ia alirkan air yang bertabur kembang 7 rupa itu dari atas kepala Sekar hingga membasahi tubuhnya. Semua dibasahi tanpa kecuali, membuat seluruh tubuh Sekar basah. Selanjutnya, 3 burung merpati betina diambil oleh Mbok Rum. Satu demi satu burung itu diambilnya. Ia gorok leher burung tersebut. Darah pun keluar dari lubang sayatan. Tetesan darah dialirkannya, sama seperti saat ia mengalirkan air dengan kembang 7 rupa. Terlihat tubuh Sekar kini memerah karena darah dari 3 burung merpati yang dialirkan ke tubuhnya. Prosesi itu dilanjutkan. Sebuah kinang dimasukkan ke dalam mulut Sekar. Kinang itu terdiri dari daun sirih, kapur sirih berwarna putih, gambir, ada potongan tembakau, dan juga bunga kantil. Mulut Sekar mengunyah kinang dengan susah. Terlihat jelas ketidaknyamanan pada wajahnya. Ini kali pertama ia mengunyah benda semacam itu. Setelah 13 kali kunyahan, ia mengeluarkan kinang yang telah hancur tercampur menjadi satu ke tangannya. Ia genggam kinang itu. Setelahnya, Mbok Rum masukkan ke dalam sebuah tungku dari tanah liat yang terus mengeluarkan asap akibat beberapa hal yang telah dibakar oleh Mbok Rum. Asap mengepul ke udara, seakan-akan menyelimuti tubuh Sekar. Mbok Rum lantas menaburkan bunga 7 rupa ke semua bagian tubuh Sekar. Lalu proses terakhir, ia mengeluarkan tusuk konde kecil yang berada di dalam kotak. "Bawa ini kemanapun engkau pergi selama 1 minggu. Setelahnya, kembalikan benda ini ke dalam kotak merah itu," perintah Mbok Rum. "Saat mandi, bacalah mantra ini," perintah Mbok Rum lagi. "Ingat pantangannya. Kau boleh dicintai oleh semua orang, tapi kau tidak boleh mencintai seseorang. Jika itu terjadi, kamu akan menjadi janda seumur hidupmu. Janda hingga mati. Kesendirian akan selalu menemanimu," ucap Mbok Rum. Iya Mbok Rum. Saya paham dengan pertukarannya," jawab Sekar. "Tugasku sudah selesai, Duk. Kekuatanku sudah turun padamu. Jika kau ingin melepaskan ini, carilah penerusmu," ucap Mbok Rum sambil melangkahkan kaki. Sekar kembali ke tempat ia tinggal. Ia kembali ke rumahnya, ke desanya, di mana di tempat ini ia sering kali dilabeli dengan status buruk. "Dasar perawan tua, tak ada yang mau dengan wajah seperti itu. Pergi dari sini, tak ada lelaki yang tertarik denganmu.
Kata-kata itu memenuhi seluruh pikirannya, membuatnya ingin meluapkan emosi saat mengingatnya kembali. Kini, ia melangkah masuk kembali melewati batas desa. Seluruh orang yang melihatnya seakan keheranan. Pesonanya terpancar. Sebuah mata tertuju padanya. Kini, Sekar tahu apa yang dikatakan Mbok Rum sudah terbukti. Pesona dan kecantikan mengikutinya. Efeknya, ia mulai rasakan wajahnya tak lagi sama. Ada hal yang berbeda dari penampilannya saat ini. Wanita itu ayu dalam kesederhanaan, membuat siapa saja yang menatapnya akan bertekuk lutut memujanya. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Kini, ia kembali lagi ke rumahnya, menatap sinis ibu dan saudara tirinya, seperti terhipnotis dengan para Sekar. Kini, mereka bagai budak yang terus memuja tuanya. "Aku datang, kamu semua harus menurut denganku," ucap Sekar pada ibunya dan saudara tirinya. Berhari-hari, kecantikan Sekar kini selalu menjadi pembicaraan banyak orang. Ia begitu diagungkan. Rumahnya begitu ramai oleh laki-laki yang antri, hanya sekedar ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat banyak keributan terjadi. Laki-laki yang sudah beristri tak luput dari pancaran kecantikan yang dimiliki Sekar. Ia kini menjadi daya tarik orang di kampungnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Segalanya Sekar dapatkan. Ia yang dulu dikucilkan karena memiliki tubuh yang tak sempurna, kini perlahan berubah menjadi sosok ayu yang digemari semua kalangan. Dendamnya satu persatu ia balaskan. Kecantikannya banyak membuat orang yang dulu menghinanya kini menderita. Ia bisa membuat pasangan suami istri bercerai. Ia bisa membuat para lelaki menyerahkan hartanya secara cuma-cuma. Ia bisa membuat satu keluarga jatuh miskin karena kecantikannya. Sekar benar-benar menggunakan kecantikannya untuk memenuhi dendamnya pada orang-orang yang dulu menghinanya. Kilas peristiwa berjalan begitu cepat, sampai akhirnya petaka itu muncul. Sekar jatuh hati dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi suami temannya. Dengan kemampuannya, ia merebut lelaki itu dengan mudah. Padahal niat awalnya, Sekar hanya ingin menghancurkan keluarga dari perempuan yang sering menghinanya dulu. Namun paras tampan lelaki itu membuat hati Sekar tak bisa dikendalikan. Pikirannya kosong, melupakan semua pantangan yang harus dihindari. Malam itu, Sekar jatuh pada pelukan laki-laki yang ia idamkan. Mereka menari diiringi lagu keroncong yang didengarkan melalui sebuah radio. Gelap malam semakin membawa mereka berdua masuk ke dalam dekapan. Malam itu, Sekar melepas segalanya. Apa yang ia punya, apa yang diinginkan oleh para laki-laki di luar sana. "Dek, aku tidak tahu apa yang membuatku melakukan ini semua. Tapi yang jelas, aku akan menemani hidupmu," ujar laki-laki itu. Gelap malam membawa Bena kembali. Ia tersentak dengan mata terbuka. Saat bangun, ia melihat sudah dikelilingi banyak orang yang terus membacakan ayat suci. Napas Bena berat melihat rentetan kejadian itu. "Ben, kamu kenapa lagi, Toleh?" ucap ibunya sembari memeluk anaknya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bena. Ia masih termenung. Dia mematung seperti sedang memproses segala hal yang telah terjadi. Pak Sastro mendekati anaknya. Lantas ia mengusap kepala anaknya. Dia tersenyum tipis. "Le, kamu ketemu sama Nyai ya? Kamu lihat semuanya?" ucapnya lirih. Bena hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Azan subuh pun berkumandang, menandakan malam akan berakhir. Malam yang panjang untuk keluarga Pak Sastro saat ini. Beberapa orang yang berada di rumah keluarga Pak Sastro akhirnya beranjak pulang ke rumah masing-masing. "Ambilkan saya segelas air putih," perintah Mbak Krama pada Bularas. Tanpa menunggu lama, Bularas langsung melangkah menuju dapur. Mbak Krama lantas mendekatkan mulutnya di bagian ujung gelas yang ia pegang. "Minumkan air ini pada anakmu, lalu usapkan sisanya 3 kali pada wajahnya. Sebentar lagi, aku akan menjelaskan apa yang kamu dan anakmu lihat," ucap Mbak Krama pada Pak Sastro. "Aku akan menceritakan semuanya yang ku tahu dari wanita yang ada di rumah ini. Sastro, Bena, mungkin juga Panji, kalian pasti sudah melihatnya.
Mungkin sudah saatnya sebuah rahasia ini dibuka, ujar Mbah Krama melanjutkan ucapannya. Dulu di tempat ini pernah hidup seorang nyai yang dipuja oleh orang-orang di sekitar kampung ini. Dia adalah wanita yang bisa mendapatkan semua hal dari kecantikannya. Aku juga sempat tergoda. Dia bagai bidadari yang turun ke bumi. Tapi setelah pernikahannya dengan seorang laki-laki, ada yang terjadi pada dirinya. Mbah Krama menggantung kalimat, menyempatkan menyeruput kopi yang ada di depannya. Apa yang terjadi pada wanita itu, Mbah? Kenapa dia mengganggu keluarga kami? Tanya Laras yang penasaran. Pernikahannya hanya bertahan tak lebih dari 3 bulan. Ia ditinggalkan oleh laki-laki itu secara tiba-tiba. Padahal mereka terlihat harmonis. Mengenai kenapa wanita itu mengganggu kalian, mudah saja. Ia tidak suka dengan orang-orang yang menginjakan kaki di rumah ini. Berkali-kali diusir tapi tetap saja. Gangguan akan membuat siapapun yang akan di rumah ini akan pergi. Ucap Mbah Krama melanjutkan. Apa itu susuk, Mbah? Tanya Bu Laras terkejut. Susuk itulah yang membuat wanita itu diterpa kesendirian sampai ajal menjemputnya. Hidupnya ditelan kesepian. Yang aku tahu, dia bertemu seorang wanita tua yang menurunkan susuk tersebut pada dirinya. Dia tidak sadar kalau dia sedang dimanfaatkan oleh kegelapan. Tutup Mbah Krama. Lalu anaknya di mana? Apa dia tidak punya seorang anak? Tanya Laras. Dia tidak dikaruniai seorang anak. Pemilik rumah yang kalian tempati adalah anak angkatnya, yang saat kematiannya saja ia tidak ada di sisinya. Dia adalah wanita yang baik. Hanya saja takdir membawanya memilih hal yang tak semestinya, jawab Mbah Krama. Aku sudah melihatnya semalam. Aku juga melihat Bena ada di sana. Kami berdua dibawa melihat ingatannya lagi. Ingatan kelam masa lalu dari Den Ayu. Mbah, saya minta izin. Bantu saya mengumpulkan warga 2 hari lagi. Saya mau mengadakan selamatan, sekalian mengirimkan doa untuk Den Ayu, agar beliau tenang di sana. Pinta Pak Sastro pada Mbah Krama. 2 hari sudah dilalui setelah peristiwa malam itu. Pengajian sudah selesai dilaksanakan dengan sederhana. Sudah 2 hari pula, keluarga itu tidak mendapat gangguan dari hal bersifat tak kasat mata. Gimana Pak Sastro? Apa masih mendapat gangguan dari mereka? Ucap Mbah Krama bertanya. Alhamdulillah, 2 hari ini kami bisa tidur tenang setelah peristiwa malam itu. Laras sempat meminta kami untuk segera pindah, tapi saya bilang, tunggu sampai bulan depan, jawab Pak Sastro. Ya sudah, semua sudah terang. Saya yakin apa yang kamu lakukan ini akan berdampak baik dengan keluargamu. Mungkin telur angsa itu juga bekerja melindungi rumah ini dari bangsa halus. Semoga keluargamu selalu diberikan perlindungannya, ucap Mbah Krama. Setelah itu, ia berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Malam pun datang. Rintik hujan saat itu menambah tenang dan hangat. Semua anggota keluarga sudah terlelap dalam mimpi. Mimpi yang membawa Bu Laras dan Pak Sastro ke sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya. Mimpi yang akhirnya mengakhiri keraguan mereka akan rumah yang ditempati. Dalam mimpi yang berbeda, namun dengan kejadian yang sama, Bu Laras dan Pak Sastro dalam tidurnya masing-masing bertemu seorang wanita cantik menggunakan kain putih. Ia berdiri di bawah pohon beringin di belakang rumah. Wanita itu memberikan kunci pada Laras dan Sastro. Dalam mimpi Bu Laras, wanita itu hanya tersenyum padanya. Berbeda dengan Pak Sastro, sembari wanita itu memberikan kunci, ia juga menyampaikan sebuah pesan. Aku titip rumahku, tolong jaga rumah ini, ucapnya. Paginya, air sumur yang bau seketika menjadi normal kembali. Warnanya yang hitam menjadi jernih. Keluarga itu sudah bisa menggunakan sumber daya alam paling dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Setelahnya, keluarga tersebut terbebas dari gangguan yang sebelumnya datang silih berganti. Kini, keluarga tersebut masih mendiami rumah itu. Bahkan beberapa tahun kemudian, Pak Sastro akhirnya bisa membeli rumah itu dengan harga terbilang murah. Pak Sastro tidak mengusir sosok tersebut. Ia tetap berbaur di antara keluarga itu. Nah, seperti itulah kisahnya.
Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.